bersama membangun Indonesia bersih. Korupsi adalah musuh bersama yang menggerogoti fondasi bangsa kita. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang bahaya korupsi dan bagaimana kita semua bisa berperan dalam memberantasnya. Korupsi berasal dari kata koruptio yang berarti kebusukan atau kerusakan. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Korupsi memiliki banyak wajah: suap, gratifikasi, penggelapan, pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan. Semuanya sama-sama merugikan negara dan rakyat. Dampak ekonomi korupsi sangat nyata. Anggaran negara yang seharusnya untuk rakyat malah masuk kantong pribadi. Investasi menurun, pertumbuhan ekonomi terhambat. Korupsi menciptakan ketimpangan sosial. Yang kaya semakin kaya melalui cara yang tidak benar, sementara yang miskin semakin terpinggirkan. Korupsi merusak demokrasi. Kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun. Kualitas pelayanan publik menurun. Menurut data KPK, kerugian negara akibat korupsi mencapai triliun rupiah setiap tahunnya. Uang ini harusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Bu kontraktor, proyek bangunan ini anggarannya 5 miliar, tapi ada biaya tambahan administrasinya 10%. Baik Bu, saya mengerti, yang penting proyek ini berjalan dengan lancar. Ibu, ini tidak benar, harusnya transparan. Kalau tidak ikut, nanti tidak diperpanjang kontrak. Gedung ini baru selesai kok sudah retak, padahal anggarannya besar. Pasti ada yang tidak beres, kita laporkan ke KPK. Kami akan mengusut tuntas kasus ini. Media punya peran penting dalam mengawasi kekuasaan. Siapapun yang terbukti korupsi akan kami proses secara hukum. Tidak ada yang membantu. Transparansi adalah kunci utama. Semua proses pengadaan, anggaran, dan keputusan harus terbuka untuk publik. Akuntabilitas. Setiap pejabat memiliki konsekuensi untuk setiap tindakannya. Ada konsekuensi yang jelas dan khusus untuk setiap yang melakukan pelanggaran korupsi. Masyarakat harus berperan aktif, gunakan hak kita untuk meminta informasi publik dan melaporkan dugaan korupsi. Pengawasan internal dan eksternal harus dilakukan. Audit rutin dan inspeksi mendadak perlu dilakukan. Pendidikan anti korupsi harus dimulai sejak dini. Tanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan keadilan. Teknologi seperti e-government blockchain dan sistem pelapor online dapat mengurangi peluang korupsi. Sebagai mahasiswa, kita bisa melakukan penelitian tentang korupsi dan memberikan solusi inovatif. Di sekolah kita mulai dengan hal kecil, tidak menyontek, jujur dalam ujian, dan membangun budaya fair play. Generasi muda harus berani bersuara. Kita tidak boleh apatis terhadap korupsi di sekitar. Di desa, kita bisa memastikan penggunaan dana desa dan memastikan transparansi dalam setiap program. Melalui kegiatan volunteer, kita bisa mengedukasi masyarakat tentang bahaya korupsi. Media sosial adalah platform powerful untuk menyebarkan pesan anti korupsi kepada generasi muda. Jika Anda melihat korupsi, jangan diam. Silakan laporkan ke KPK melalui akun website resmi. Yuk teman-teman, tolak suap dan bentuk apapun, katakan tidak pada budaya uang pelicin dan gratifikasi. Edukasi keluarga dan teman tentang bahaya korupsi, mulai dari lingkungan sekitar kita. Pilih pemimpin yang berintegritas, teliti track record, dan komitmen anti korupsi. Bangun budaya jujur dalam keluarga, sekolah, dan tempat kerja. Jadilah contoh yang baik. Bersatu kita teguh, korupsi hanya bisa diberantas jika semua elemen bangsa bersatu melawan. Indonesia yang bersih dimulai dari kita sendiri. Setiap tindakan kecil anti korupsi yang kita berikan akan berdampak pada perubahan yang besar.
kita membangun Indonesia yang bersih, sehat, dan berintegritas. Terima kasih. Salam anti korupsi. Indonesia bersih.